Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Tommy, SIKOM, MSI, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Satrio Pringgondani dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan suatu fenomena atau kasus yang terjadi di masyarakat yang dilihat dari perspektif filsafat komunikasi dalam menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Di sini saya mengambil tema yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren. Belakangan ini banyak sekali pemberitaan tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang mirisnya terjadi di lingkungan pondok pesantren. Yang dimana pondok pesantren itu yang pasti banyak sekali santri yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Yang para akademisinya juga bergelar dengan tanda kutip yaitu ustadz yang mestinya mengerti tentang agama. Tapi kenapa hal yang seperti ini terjadi dilakukan di lingkungan yang agamis? Ada banyak sekali kasus, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Heri Wirawan yang melakukan pelecehan seksual, bahkan melakukan pemerkosaan terhadap santriwatinya di Bandung, Jawa Barat. Tapi kenapa pemberitaan tentang pelecehan seksual ini juga muncul berturut-turut di berita televisi maupun berita online? Seakan-akan baru banyak korban yang berani speak up tentang pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Pada kasus Heri Wirawan tersebut yang melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Saya sangat setuju dengan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seperti Heri Wirawan tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati dan kebiri kimia dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Januari 2022. Tuntutan ini diambil karena kejahatan Heri Wirawan dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Tuntutan tersebut merupakan bukti kejaksaan berkomitmen untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan pemikiran positivisme dalam ilmu filsafat komunikasi yang menolak segala pengaruh faktor-faktor hukum alam, ideologi, sosiologi, dan semua faktor-faktor lain yang bersifat non-hukum, maka pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan harus terumus dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga para pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan memberikan efek jera kepada para pelaku, dan menjadi upaya preventif terhadap terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu, Indonesia adalah negara hukum yang mana ada atau diatur pada undang-undang tentang pelecehan seksual, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dijelaskan pada pasal 6 bahwa tindak pidana kekerasan seksual bisa dihukum paling lama 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Tentang vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, banyak pro kontra yang tumbuh di masyarakat. Salah satunya yang disampaikan oleh pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, yang merespon dikabulkannya banding yang diajukan jaksa dalam kasus pencabulan atau pelecehan seksual Heri Wirawan terhadap santriwati di Bandung, Jawa Barat. Ia meyakini pengabulan banding itu karena majelis hakim masih mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Secara umum, Fikar tak sepakat dengan penerapan hukuman mati di Indonesia karena menurut beliau pencabutan nyawa seseorang menjadi hak kewenangan Tuhan. Ada lagi pendapat yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,
Usman Hamid, dia menyebut perbuatan sang predator seks itu sama sekali tidak ditoleransi dan menginjak pri kemanusiaan. Meski perbuatan Harry tidak dapat ditoleransi, Usman menganggap tuntutan hukuman mati itu tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dia menyatakan tuntutan berat itu sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tapi Usman menyatakan bahwa memang penting untuk memastikan keadilan bagi para korban, hanya saja hukuman tersebut bukan dengan cara yang keji, yaitu dengan tuntutan mati atau hukuman seumur hidup. Hal berbeda disampaikan oleh Kadif Wasmonev, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Menurut beliau, hukuman berat terhadap Harry itu semacam memberi babak baru bagi para pelaku kekerasan seksual. Dia pun mengapresiasi tuntutan tersebut. Apa yang terjadi di proses persidangan Harry, kata Jarsa, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berpusat pada pemulihan korban, masa depan anak-anak, dan masa depan bayi yang menjadi korban pelaku. Jika kemudian hakim mengabulkan tuntutan tersebut, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi para pelaku kejahatan seksual anak, bahwa negara tidak akan memberi ruang sekecil apapun bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya kejahatan seksual kepada anak-anak. Yang bisa disimpulkan dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren atau lingkungan pendidikan dan vonis yang dijatuhkan berdasarkan teori konstruktivisme dalam filsafat komunikasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, dan lingkungan. Jadi, pada kasus pelecehan ini banyak orang yang dirugikan. Namun, objek yang di sini itu yang menjadi tersangka adalah seorang tokoh agama, ditambah lagi dia adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Jadi banyak yang membela sekalipun dia bersalah. Karena sekalipun dia memiliki jabatan atau kekuasaan, kalau dia memang terbukti salah, harus mengikuti kebijakan yang berlaku di lingkungannya, di mana dia hidup. Di Indonesia, undang-undang tentang kekerasan seksual sudah diatur dan jelas hukum pidana dan denda apabila ada yang melanggarnya. Melihat dari kasus tersebut, kasus Harry Wirawan yang memperkosa atau melecehkan 13 orang santrinya, kita harus melihat dari sisi realitas sosial dan yang terpenting harus rasional. Jadi kalau bisa disimpulkan kembali, menggunakan paham konstruktivisme dalam filsafat komunikasi yang menolak segala aturan non-hukum. Jadi Harry Wirawan pantas untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.